kasusnya yang mau kita angkat? Bu Nina ada kasus dilema etika enggak di sekolahan yang jenengan? Biasanya SMP itu lebih banyak kasusnya nggih? Iya, SMP lebih banyak Bu Nina. Apa sih baik dengan baik sih yo? Iya, baik dengan baik. Nek aku di SD kasusnya biasa-biasa tok dulu nggih, maksudnya Iya, biasa. salah versus benar, benar versus salah. Nah itu nek apa misalkan salah ya, salah dengan benar. Ini loh Bu yang lagi trending ini apa SMP itu ngasih nilainya itu kadang-kadang itu jor-joran untuk masuk SMA biar masuk SMA yang bagus itu loh, itu kan lagi trending itu. Itu kok. Jadi kan kadang-kadang tidak adil ya, tidak SMA ya SD juga ya mau masuk SMP itu ya. Nggih. Ya bisa sih, ada beberapa sekolah memang seperti itu Bu. Ya sekolah harus yang ketika gimana kan gini apa kita yang ngasih nilai ya sesuai dengan kemampuan anak. Iya. Anak mau masuk ke SMA ternyata sekolah mayoritas sekolah atas itu memberikan nilai yang luar biasa besar. Setelah saya mau ke SMA yang dekat itu nggak bisa, itu kan terkendala dengan nilai seperti nilai ya. Iya, kebanyakan seperti itu Bu. Ini yang baru terjadi ini. Apa yang itu aja apa gimana? Ya bisa. Mau itu kok? Apa itu memberikan nilai sesuai, tidak sesuai itu hanya untuk mendongkrak dia naik masuk SMA masuk SMA itu apa ini misalnya apa ya naik kan ada ujian kan Bu, jadinya kan otomatis kan cuma sekolah yang bisa mendongkraknya. Iya. Mau pakai itu kok? Aja kok. Apa mungkin Bu Nina punya pilihan lain? Kasus yang lain. Nek tadi kan yang punya Bu Ana itu kan gimana misalnya kan gini ada anak ya kan ya tentang masih tentang nilai sih ya terus ya itu dilemanya ini mau naik kelas tapi berharap dengan dia bolos apa ya Bu ya bolos karena alasannya itu banyak itu berarti apa maksudnya? Tidak naiknya karena sering bolos kok. Iya, karena sering bolos. Tapi setelah diselidiki, itu si anak itu memang ya bukan karena dampak psikologis dari karena kedua orang tuanya itu pisah seperti itu. Tapi dia nih maksudnya kalau misalkan si anaknya itu bolos karena orang tuanya pisah atau apa terus dia bekerja mungkin bisa jadi dilema etika Bu. Tapi kalau misalkan dia karena psikologis tok kan maksudnya benar versus benarnya kan masih sama. Kalau misal dia nggak berangkat bolos karena bekerja orang tuanya nggak mampu atau masih sakit dan lain-lain bisa. Iya, sebenarnya sih ya banyak. Tapi kalau misalkan mau pakai yang tadi untuk nilai-nilai itu ya nggak apa-apa sih. Atau ada yang hamil dulu, kalau SMP ada ya. Itu kan menjelang ujian itu diizinkan atau enggak itu kan juga dilema itu dikeluarkan enggak itu enggak itu. Ya biasanya ya dikeluarkan sih ya. Itu jelas dikeluarkan. Tapi masalah kemenangan kalau nggak kemenangan ya kalau nggak kemenangan ya nggak apa-apa. Iya betul. Tapi biasanya kalau hamil di luar nikah ya berarti ya biasa dikeluarkan sih ya. Nek maksudnya kaitannya dengan moral terus hukum itu kan kita bisa langsung menghukumi mengambil keputusan tuh ya karena memang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku kan misal kayak hukum dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kayak kasusnya tadi yang diceritakan Bu Ana
dia ternyata memang tidak punya uang lah. Kita sebagai guru kan belum mau tak dipotong botak itu kok kasihan juga, alasannya kan memang tidak punya uang. Ya kalau itu sih memang banyak Bu. Seperti di kelas saya sendiri kelas 7 itu kan sudah ada peraturan kalau misalkan setiap hari itu kan bajunya kan ini sudah ada peraturannya kan. Ternyata kok si anak ini tidak berangkat, itu alasannya apa? Setelah tak selidiki dari sama teman-temannya, kemudian tanya sama anaknya sendiri, ternyata memang dia itu nggak berangkat karena malu karena dia tidak bisa berangkat sesuai dengan sesuai ketentuan aturan. Nanti kalau saya ini gimana Bu, saya beda sendiri bajunya. Nah setelah saya tanya, lah kenapa kamu beda? Maksudnya belum beli karena memang nggak punya uang gitu. Kemarin aja juga foto itu akhirnya yang bayar saya. Iya. Itu juga karena ya itu orang tuanya bisa lagi kayak gitu di SMP banyak ya, betul Bu. Ya terserah saya mau apa ya. Iya muridnya aja banyak ribuan ya Bu ya. Enggak ribuan, besar hampir 1.000 ya. Hampir 1.000 kasusnya banyak banget loh. Berarti Pak yang itu yang kasusnya Bu Nina, yang nilai-nilai itu yang nilai kan nilai itu juga lagi trending itu ya boleh. Berarti kita nyusun itu permasalahan untuk mendapatkan sekolah yang lebih dapat nilai bagus, nanti kan bisa dapat sekolah yang jalur prestasi kan ya. Jalur prestasi terus itu kan namanya jadinya kayak jor-joran itu loh Bu ya kan. Terutama itu di sekolah swasta itu biasanya ngasih nilainya gembolong 97, 98 Iya. Aku ngasih 96 itu memang udah betul-betul bocah yang memang bikin satu terus. Terus 90 nih masa nggak berani pakai. Kalau sekolah yang sudah mapan artinya maksudnya memang kualitasnya udah bagus, mungkin itu Bu maksudnya bisa objektif ya. Tapi kalau misalkan yang sekolahnya merintis kan butuh pengakuan dari masyarakat juga sih. Iya, kalau yang nilainya dinaik-naikkan. Malah SMA ada sih salah satu SMA itu malah menyalahkan sekolahku kayak gitu kan. Kenapa sih kok nggak dikasih nilai yang bagus-bagus kayak gini? Menurut kita kan itu juga sudah sesuai pantas. Ya tidak sedikit ya juga tidak terlalu banyak sesuai dengan anaknya kayak. Tetapi kan akhirnya sekolah maksudnya yang kita inginkan biar itu ke sekolah kan nggak bisa masuk, akhirnya terisi dari luar zonanya kayak gitu kan, karena nilainya lebih tinggi. Ya. Berarti itu aja Pak, sepakat itu itu aja. Aku tak share screen pakai dokumen dulu ya, gue gampang share ya. Bukan saya bagi pasang. Aduh, kok cilik teh. Anda sebentar. Kecil loh Bu. Kecil betul Bu? Enggak sih, enggak. Ya, saya pakai kacamata Bu, jadi ketok. Oke, berarti nulis kasus ya? Ya, kasusnya dulu ditulis ya. Kasus dilema etika kelompok 1 modul 3.1.
Awalane pripun, Bu? Berarti itu mau diambil seorang siswa atau bagaimana? Berarti kan itu yang dilema yang dilema gurune apa kepala sekolahnya ke pelakune siapa yang terlibat Terlibat itu berarti terlibat semua Bu sama kepala sekolah. Iya tapi kan kepala sekolah ada satu fokusnya berarti guru aja po. Iya kan guru yang harus membuat nilai ya. Guru yang harus membuat nilai. Berarti tapi kan juga keputusan kepala sekolah Bu itu ya. Tapi kan guru berani memberi nilai. Tapi kalau memberikan nilai kan kalau memberikan nilai kan tapi kan kewenangannya guru ya. Kepala sekolah. Ya tapi kan untuk memutuskan itu biasanya kan juga sudah keputusan sekolah. Anak ini biasanya ya kalau satu anak naik tidak naik itu kan dirapatkan kan ya. Kalau naik tidak naik kan memang dirapatkan Bu oleh. Oh iya, ya udah, oke. Oh iya ya, ini guru aja ya. Oke. Berarti deskripsinya pripun ke Bu? Siswa SMP ya, sampainya Bu Nina aja kok. SMPX gitu. Berarti buat itu ya kayak apa seperti apa beberapa siswa SMP ya beberapa siswa SMP gitu mempunyai nilai yang rendah kok dulu kok tetapi kan SMPX memiliki nilai yang rendah pada mata pelajaran pada mata pelajaran itu ya pada mata pelajaran tertentu kok ya matematika baik matematika jelas rendah Bu. Ada pelajaran yang menurut beberapa pelajaran itu kok ya pada beberapa pelajaran kalau memiliki nilai rendah pada ada beberapa mata pelajaran ya. Terus Bu menjelang akhir kelulusan toh pada apa nilainya pada ujian akhir Bu ujian akhir sekolah itu loh pada yang ujian apa ujian sekarang kan pakainya bukan ujian Bu ujian sekolah apa nilai rapotnya baca nilai rapot kan ini belum jadi nilai rapot ini kan baru mau merubah nilai rapotnya baru mau berarti asesmen sumatif akhir jenjang iya betul asat asesmen terus Bu mana ya itu kan berarti wali kelasnya apa Bu kalau SMP kan beberapa mata pelajaran itu bagaimana kan wali kelasnya ya berarti jadi nilai ini diketahui oleh guru wali kelasnya apa berarti pelakunya wali kelas ya Bu sing dilema wali kelasnya ya. Nilai ini diketahui oleh wali kelas Ibu Nina po wali kelasnya yang bernama Ibu Nina Bu Neni Bu Neni Bu Neni Bu Sinten Mas Bu Puspit Bu Ningrum Bu Ningrum Bu Ningrum terus kemudian Bu Ningrum melaporkan kepada kepala sekolahnya kan otomatis laporan ini anak ini nilainya rendah gitu kan Bu Ningrum melapor pada kepala sekolah
Pak sekolahnya. Ya. Yaitu Pak siapa atau Bu siapa? Yaitu Pak Bu apa Pak Bu? Panjenengan Bu. Butika, ya. Pejisan. Ben terkenal. Real loh. Terus piye Bu? Berarti kan mengambil keputusan ya kepala sekolahnya itu ya. Iya. Memutuskan anak ini nilainya dinaikkan atau tidak itu loh. Kan nilainya segini, nah ini untuk membantu dia bisa masuk sekolah yang bagus kan, apa itu dijelaskan dulu. Dan Bu Nina dan Bu Ningrum iya, dan Bu Nina itu kan mengharapkan nilai anak ini bisa naik sehingga bisa mudah masuk sekolah yang diinginkan. Bu Nina mengharapkan nilai anak ini Pak, beberapa anak beberapa siswa. Iya. Bu Nina mengharapkan nilai siswanya gitu aja Pak, nilai siswanya tinggi Pak, agar bisa masuk ke sekolah ini apa Bu, ini yang negeri, sekolah negeri. Bu, maaf ya, ini kitanya itu Bu Ninanya atau orang tuanya ya? Orang tuanya mau memohon kepada Bu Nina kan, jadi orang Bu Nina ini berkepentingan gitu loh maksudku. Iya ya. Kan bisa. Ini biasanya yang dapat laporan itu kan dari pihak sekolah SMA-nya ya. Nah, ya, ini ngomong ke gurunya gitu loh. Ini gimana sih kok ngasih nilai kayak begini ya? Akhirnya kan bisa masuk gitu. Berarti itu apa? Berarti beberapa siswa mendapat informasi dari guru SMA itu kok. Nilai-nilai sekolah lain itu bagus-bagus itu kok. Masuk aja ya. Bu Nina mendapat informasi. Jadi ya apa sih Bu yang sebelumnya ini? Sebelum mengharapkan memiliki nilai yang rendah pada beberapa mata pelajaran. Karena tadi Bu Nina mendapatkan informasi. Ini Bu Nina setelah Butika, ya. Ini Pak. Gitu. Awal apa setelah Butika? Oh iya, awal aja ya, mau lapor kepalanya ya, harus awal ya. Karena Bu Nina mendapat informasi gitu Bu. Kok apa mana ini? Baleni. Beberapa sekolah SMBI memiliki nilai yang rendah pada beberapa mata pelajaran. Terus Bu Nina itu aja jangan karena dihapus Bu. Informasi. Informasi dari guru SMA kok, dari guru SMA Y. Yes, nganggo ono X ono Y. bahwa tidak termasuk gitu Pak. Bahwa sekolah lain itu nilainya lebih tinggi bahwa siswanya tidak bisa masuk nilai gitu loh, bahwa siswanya tidak bisa masuk bahwa siswanya tidak bisa masuk jika nilainya ya kan ini belum terjadi ya. Jika nilainya rata-rata di bawah sekian gitu Pak. Iya, itu Pak Bu Nina. Ini kan belum terjadi, jadi mau merubah raportnya itu loh, merubah nilainya. Jadi belum masuk SMA-nya.
baru mendapat informasi bahwa apa gini aja informasinya, nilai-nilai yang masuk. Kita mendapatkan informasi dari guru SMA ini bahwa tahun kemarin siswanya tidak bisa masuk karena tahun kemarin kan tahun kemarin tahun kemarin banyak siswanya tahun sebelumnya tahun sebelumnya apa ya, tahun sebelumnya banyak siswa itu ya, banyak siswanya tidak bisa masuk karena nilainya rendah dibanding sekolah lain, nilainya lebih rendah dibanding sekolah lain. Padahal gini ya, padahal SMPX mempunyai apa jenis itu SMPX penjaminan mutu kok. Nilai apa jenis padahal SMPX termasuk salah satu SMP unggulan kayak favorit itu namanya padahal SMPX merupakan SMP favorit gitu aja dengan akreditasi A unggul kok padahal SMPX merupakan salah satu apa usah SMP favorit gitu aja ya SMP favorit sampai favorit di sekitarnya gitu kok. Ya di lingkungannya di daerah ya, di lingkungannya sampai favorit di lingkungannya. Nilai terus ini belum ini dihapus dulu aja kok. Penojo itu penojo bilangnya. Padahal SMPX merupakan SMP favorit di lingkungannya. Terus Bu Nina tahun kemarin Bu Nina mendapat teguran dari kepala sekolah karena karena memberikan terlalu rendah, iya Bu. Iya Bu. Teguran dari kepala sekolahnya karena siswanya banyak yang tidak masuk banyak yang tidak masuk di SMP di SMA masuk di SMA SMA Nah, tahun ini Bu Nina pasang kuda-kuda. Iya, tahun ini Bu Nina tahun ini aja setelah mengetahui nilai beberapa siswa setelah mengetahui beberapa siswa X memiliki nilai yang rendah itu Bu Nina setelah mengetahui beberapa siswa X memiliki nilai yang rendah yeah. Itu Bu Nina melaporkan kepada kepala sekolahnya kepala sekolah menyerahkan keputusan kepada Bu Nina. Iya, pada Bu Nina. Iya, kita coba. Yang dilempar Bu Nina. Kepala sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada Bu Nina selaku wali kelas ya. Boleh tambah ya. Tadi di awal belum ada kan? Ada siapa kan? Dengan mempertimbangkan nama baik sekolah kok. Ya. Dengan mempertimbangkan. Maksudnya sekolah ngomong itu demi nama baik sekolah itulah. Berarti kepala sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada Bu Nina selaku wali kelasnya. Kepala kelas dengan mempertimbangkan
pertimbangan dengan meminta Bu Nina mempertimbangkan nama baik sekolah apa? Wali Apa gimana? selaku wali kelas dengan pertimbangan dengan meminta ini kan yang mengambil keputusan Bu Nina kan sudah diserahkan ke Bu Nina, tapi kan itu maksudku sekolahnya itu mewanti-wanti nama baik sekolah, masa depannya siswa, terus peraturan sekolah itu harus tetap di itu apa gimana? Beberapa siswa sampai memiliki nilai yang rendah pada beberapa mata pelajaran belum mendapat informasi. Ini beberapa siswa kelas 9 gitu ya, kelas 9 tambah ya, kelas 9 SMP X memiliki nilai yang rendah. Ini dapat informasi dari berdasarkan ayu lewatan sebelumnya dan siswanya tidak bisa masuk karena nilainya lebih rendah dibanding sekolah lain. Padahal SMP X tahun kemarin penginam dapat teguran dari kepala sekolahnya karena semuanya banyak yang masuk di SMA. Setelah mendapat beberapa siswa X memiliki nilai yang rendah, Bunda melaporkan dalam sepenuhnya kepada Bunda selaku wali kelas dengan pertimbangan nama baik sekolah. Iya, nama baik sekolah dan masa depan siswa, Bu. Pertimbangan nama baik sekolah dan itu apa Bu? Masa depan. Dan masa depan siswa. Dan masa depan. Dan masa depan siswa. Nah ini Bu Nina kan bingung banget. Riwes kayak. Terus pertanyaannya keputusan terbaik apa yang bisa diambil Bu Nina itu kok? Tiru nggak nih guys sih Bu, yang kasus 1 sampai kasus 4 itu apa? Mana sih sebentar? Apa yang harus diambil dari apa keputusan ini kayak apa keputusan terbaik kok yang seharusnya diambil Bu Nina kok? Iya. Ini ada dilema moralnya satu sisi. Iya. Berarti becek Bu. Ada dilema itu kan berarti kebenaran dan kejujuran, kesetiaan dan empati itu ada itu. Dan kesetiaan. Oh iya. Terus 3 prinsip pengambilan keputusannya pakai apa? Keputusan. Berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Jariku hasil akhir melakukan demi kebaikan orang banyak. Rasa peduli kok apa gimana? Kalau ini kan paradigmanya dulu yang digunakan kok. Paradigma yang digunakan dalam kasus ini. Jawab apa? Itu iya. Oh soalnya ya, ada 9 soal ya kan? Ada 9 soal ya Bu? Apa 9 langkah ya. Gimana Bu lihatnya? Oh pengujian itu, konsep pengambilan keputusan itu kok ya tadi yang mau 9 langkah pengujian pengambilan keputusan ya. Oh itu kan ini iya. Tapi ini dulu ya, paradigmanya dulu ya yang digunakan. Paradigma yang berarti digunakan kebenaran lawan kesetiaan. Itu berarti ya keadilan dan rasa kasihan Bu. Iya. Kebenaran dan kejujuran kok. Iya. Kejujuran lawan kesetiaan. Kejujuran lawan apa? Kebenaran lawan kesetiaan. Kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran lawannya apa? Kebenaran bisa di rasa keadilan lawan rasa kasihan.
keadilan juga bisa ya. Keadilan rasa dengan kasihan. Berarti iki kok Iya, kan kasihan. deskripsinya berarti ditambahi lagi ya kan, setelah mengetahui beberapa siswa X memiliki nilai yang rendah, Bu Nina melaporkan kepala sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada Bu Nina selaku wali kelas dengan pertimbangan nama baik sekolah dan masa depan siswa. Nah terus Bu Nina bingung apakah dia harus sih Bu sing harus pilih yang mana. Iya, maksudnya ini paradigma yang digunakan dulu untuk studi basisnya apa itu. Ini deskripsinya mau ditambahi lagi. Oh, mau tambahin dulu. Se ngelone niku sing kan ini misalnya sing kasusnya Bu Dini Bu Dini mau ikut pelatihan 3 bulan sama apa tetap di sekolahan karena akhir-akhir ini banyak kasus di sekolahannya kan, itu dikasih deskripsi kayak gini, bila ia mengikuti program pelatihan bisnis itu artinya ia harus meninggalkan sekolah lagi selama 3 bulan di tengah kondisi sekolah yang sedang membutuhkan kehadirannya. Di sisi lain ia sangat ingin mengikuti program tersebut karena ia yakin akan mendapat banyak ilmu untuk mengembangkan bisnis kulinernya. Ada dilema antara kepentingannya sebagai individu dan kepentingan orang banyak, yaitu warga sekolah di sini, manakah yang sebaiknya ya pilih kayak gitu. Oh iya, berarti sampai ada dilema ya. Iya. Ada dilema. Bu Nina mengambil keputusan apa dari apa itu kok? Putri. Oke. Oke. Maaf sebelumnya ya. Iya. Ini kan kalau di SMP itu untuk memberikan nilai itu kan bukan dari wali kelas ya Bu ya. Jadi dari guru atau guru. Oh, anu aja kok. Kalau di SD itu nek di SD dari wali ya. Kalau apa? wali kelas Iya, kalau di SMP kan itu kakaknya kan guru mapel Bu. Iya. Ini aja ada jabatan Bu. apa? Guru Tri. Iya. Bu Nina. Ini bukan Bu Nina yang memutuskan tapi kepala sekolahnya kok. Ganti SMP Iya. aja Pak, ganti SD aja Pak. Berarti kita Oh iya, SD boleh. berarti kita kasusnya maksudnya ngarang sendiri ya. Ya sama, cuma SD ke SMP kan juga sama sih, bukan kasusnya kayak gitu. Iya, SMP. maksudnya kan tadi satu yang benar-benar kita alami kan, bisa ambil dari salah 3 dari kasus yang pernah kita alami. Terus yang kedua bisa lewat di sosial media kan, lewat di sosial media yang sedang booming. Nah, yang ketiga kan tadi apa Bu? Berarti ini kita ngarang sendiri ya, maksudnya tidak tapi yang ini sebenarnya yang kayak halo, ya ini memang bumi sih. Cuma ini yang terakhir itu loh dari kepala sekolah itu. Setelah kepala sekolah apa diganti SD itu kan apa? saya sebagai wali kelas dulu. Oh iya. Maksudku itu jangan kepala tapi sekolahnya yang ambil keputusannya. Menyerahkan kan ya. Oh iya, ada mapel. Berarti kepala sekolahnya menyerahkannya dihapus Bu. Berarti nih Kepala sekolahnya dihapus. Kepala Kalau mau saya berarti nanti gini, beberapa pelajarannya diganti dengan mata pelajaranku kayak gitu. matematika gitu. Matematika itu. Saya aja dibaca lagi ya kasusnya. Iya. Tapi tetap mau yang tentang nilai ini, yang tentang Ya nilai udah ini aja, ini aja. Dongkraknya itu ya. Iya. Ini berarti kepala sekolahnya Bu yang ambil keputusan, yang meminta guru-guru mapel itu kenaikan. Ya betul. Nah, kalau saya yang mendapat laporan, iya. Kalau sekolahnya nanti yang bingung, yang memerintahkan guru-gurunya yang masih nilai rendah itu supaya didongkrak itu maksudnya. Berarti Cuma kalau yang dapat informasi saya tidak masalah. Iya kan? berarti Iya, betul. yang diganti apa nih?
Purina mendapat teguran dari lainnya juga ini diganti juga dan tahun kemarin Purina mendapat teguran dari kepala sekolahnya. Gak usah, kan Purina wali kelasnya. Oh, karena siswanya banyak yang tidak masuk di SMAY. Setelah mengetahui Iya, kan dia wali kelas. Ya. nilai yang rendah, Purina melaporkan kepada kepala sekolahnya. Terus kepala sekolah bingung mengambil yang dilema kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya, iya. Sekolahnya, iya betul. Kepala sekolahnya. Berarti kepala sekolah mengalami dilema. Dilema bener ya? Iya, dilema karena banyak hal yang harus dipertimbangkan kok. Banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti nama baik sekolah yang harus dipertimbangkan. Terus jika nama baik sekolah, termasuk nama baik sekolah ya, seperti yang harus dipertimbangkan seperti nama baik sekolah, peraturan yang berlaku kan, peraturan sekolah, yang ketiganya masa depan siswa bisa. Jika kepala sekolah menyuruh wali kelas menaikkan nilai, kalau itu ada guru mapel. Oh ya. Jika kepala sekolah meminta beberapa guru mapel. Kepala sekolah meminta guru mapel gitu aja ya, guru mapel untuk menaikkan nilai. Dilemanya kayak sih ini Bu, jika kepala sekolah meminta guru mapel untuk menaikkan nilai, berarti nilai anak tidak, maksudnya orang seaslinya kalau bahasanya priye Bu? Iya, berarti jika kepala sekolah minta guru mapel untuk menaikkan nilai, nilai itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Nilai tidak sesuai dengan kemampuannya. Nilai tersebut tidak sesuai dengan kemampuannya. Kemampuannya. Namun gitu Pak. Namun jika tetap menggunakan nilai yang semestinya gitu Pak. Itu tersebut ya. Namun jika tetap menggunakan nilai tersebut, maka banyak siswanya yang tidak bisa masuk. Maka banyak siswanya yang tidak bisa masuk ke SMAY. Lagi baru apa keputusan terbaik yang seharusnya diambil oleh kepala sekolah. Paradigma yang digunakan berarti apa? Berarti keadilan dan rasa kasihan dong ya. Bisa keadilan dan kasihan, bisa juga jangka pendek lawan jangka panjang. Jangka panjang ya betul. Bisa dua Bu. Bisa, boleh dari satu. Individu lawan kelompok enggak bisa. Individu enggak sih. Enggak. Kamu juga kan? Ini kan karena tadi kepala sekolah beberapa anak, kecuali kalau cuma satu. Berarti paradigma yang digunakan dua berarti ya bisa. Tapi itu bisa Bu yang ini. Yang apa? Kebenaran lawan kesetiaan. Bisa ada itu. Lawan kebenaran. Kebenaran. Kesetiaan dan setia itu ada peraturan, maksudnya peraturan sekolah. Nek kebenaran itu iya deh. Iya bisa. Nanti ya benar-benar tidak bisa itu.
Berarti rasa berarti keadilan dan rasa kasihan. Iya, Pak. Ya, keadilan dan rasa kasihan. Dua Pak, apa Pak satu P? Dua, jangka pendek dan jangka panjang, oke? Engko Saya dijelaskan jangka ya. pendek. Dan rasa Iya. kasihan dan jangka pendek lawan jangka Jangka panjang. panjang. Dijelasin itu apa enggak sih? Coba Pak lihat nggone itu nih rukole nilainya maksudnya yang harus ada di pertanyaan apa mana yang harus kita telaah apa lagi ya? Ini kan ada daftar checklistnya ya Bu. Tadi sudah kasus pilihan mengandung unsur dalam etika sudah memuat salah satu paradigma ada kita dua memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika mau berarti kita prinsipnya ada Bapak KE yang prinsip apa memuat 9 langkah bisa memuat hal-hal menarik atau tak terduga hasil biasanya ada itu nih apa pertanyaannya ya saya tak lihat di LMS ruang virtual 2 ada itu oh enggak ada itu nih enggak ada itu nih enggak ada pertanyaannya Kayaknya sih kayak di apa ya? Ini ya CGP dapat berbagi, berkolaborasi dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Berarti 1 paradigmanya mau 2 itu aku nah terus baru kui langsung itu kok langsung ke 3 prinsip Pak dijelasin apa enggak misal kita kan ambil rasa keadilan dan rasa dijelasin prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan kok nomor 2-nya yang keduanya itu apa tiga prinsip yang mendasari pengambilan keputusan yang ketiganya 9 langkah pengambilan keputusan berarti kan kita nek paradigmanya 2 ini jangka Pak dijelasin apa enggak bisa enggak usah rasa keadilan sama rasa kasihan karena kayak gitu Pak dijelasin bukan ya dijelasin ya boleh ya Bu jelasin ya misal rasa keadilan lawan rasa kasihan karena gitu loh alasannya kan ya yang begitu karena ya siswa kepala sekolah depan siswa kok rasa keadilannya tapi kan siswane yang lain yang nilainya maksudnya nggak didongkrak kan itu loh kurang adil loh iya rasa keadilan kepada siswa yang lain kok yang nilainya tidak iya karena siswa yang nilainya sudah baik sudah bagus gitu loh sudah bagus akan merasa dirugikan tidak adil ya akan merasa tidak adil loh tidak adil karena dirugikan gitu Pak iya karena dirugikan masih kasarannya kaya rasi tau kok biji nape namun gitu loh namun sing ngerasa kasihan nih jika berarti masa depan anaknya iya jika siswa tidak diterima di SMA Y maka
maka akan ke sekolah swasta yang mahal kan, maksudnya ke sekolah ada biayanya, sekolah lain yang kan sekolah memerlukan biaya yang lebih banyak. sekolah swasta aja ya, Sekolah swasta yang membutuhkan biaya banyak, banyak biaya. banyak biaya. Terus ini yang keadilan lawan kasihan, nek sing jangka pendek jangka panjang jangka pendek ya nek misal Nama sekolahnya mungkin kalau sekolahnya kan cara nek jangka pendeknya apa bu? Jangka pendeknya siswa nama sekolahnya apa berarti malu nih? nek nama sekolahnya jangka panjang jangka pendek lawan jangka panjang. Oh, jika siswa yang didongkrak nilainya gitu pak, jika siswa yang apa bu bahasanya didongkrak nilainya dinaikkan nilainya ternyata ketika di SMA kira iso apa-apa. Iya betul, ternyata ketika tidak bisa mengikuti pelajaran tidak bisa mengikuti pelajaran, maka nama baik sekolah atau kan kena ya. Jadi sekolah dia mau nggak cocok kok ketika SMA yang maka nama baik sekolah dipertaruhkan gitu apa tercoreng dipertanyakan dan ada lagi jangan rasakan jangka panjang rasakan prinsip ya, prinsip pengambilan keputusan gue tambah-tambah itu siapa ke sih menggawekan lagi rasa peduli prinsip pengambilan keputusannya berbasis rasa kepedulian ya bu, peduli ya care based thinking, rasa peduli, berpikir berbasis rasa peduli, berpikir berbasis rasa peduli. Keterangannya apa bu? Keterangannya ya itu kepala sekolah ya, kepala sekolah peduli dengan nasib anak ya, dengan nasib dengan masa depan baik ya, artikan kita ya, dengan masa depan siswanya, dengan masa depan siswanya karena nek ndak didramatisir bahwa sekolah ya itu sekolah negeri satu-satunya di lingkungan tersebut iya gitu pak. Iya, aku kecamatan pekarangannya nggak ada semuanya kok. Iya. Padahal kalau saya tambahinnya nanti bu tidak masuk di SMAY yang merupakan satu-satunya ya, satu-satunya sekolah negeri di daerah tersebut gitu pak, di wilayah di daerah di wilayah tersebut. Empon udah sholat tereng. Aku sehat. Perasaan ini lapar terus. Sok aku ya Bunina. Orang pas kayak apa? Wakai spesial. Nah kan ada sebulan pisan. Dewi pas ukol kayak kurahan nih. Pas coaching ayo. Prinsip pengambilan keputusannya berpikir berbasis rasa peduli. Kepala sekolah peduli ya, tambah peduli
dengan masa depan siswanya. Karena jika tidak diterima, maka tidak melanjutkan. jika tidak diterima di sekolah Y, di SMA Y gitu ya. Kemungkinan besar tidak melanjutkan gitu. Kemungkinan besar tidak melanjutkan. Wes. Terus ada ke 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. 9 langkah. Di copy aja sih Bu, pertanyaan-pertanyaannya. Oh, 9 Nomor 1 ya, nomor 1. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan. Nilai mengenali nilai yang langsung baik Bu, nilai yang saling bertentangan gitu ya. Nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini, dalam situasi ini gitu Bu. Dalam situasi ini adalah nilai kebenaran, keadilan lawan kasihan gitu Bu. Kasihan ya boleh. Nek nilai-nilai kan ono cinta kemanusiaan dan itu keadilan, peraturan kok. Nilai kebenaran, keadilan, nilai kemanusiaan, terus nilai keadilan juga ya Bu. Iya. Kan ada loh. Nilai kemanusiaan, keadilan, nilai rasa keadilan, keadilan, rasa keadilan. Dan norma enggak ya? Norma sekian. Nilai-nilainya kan berarti kan rasa keadilan lawan rasa kasihan kok. Kan kita nilai kejujuran ya enggak? Kejujuran. Iya, kejujuran. Nilai kejujuran. Kasihan ki berarti melune apa? Empati itu kasihan itu kemanusiaan ya. Kemanusiaan aja. Kemanusiaan. Berarti nilai kemanusiaan, rasa keadilan, kejujuran sudah tanggung jawab kan sebagai kepala sekolah. Langsung kedua ya, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Iya. Kepala sekolah, guru, terus siswa Bu. Akeh ngene ngono iki. Kepala sekolah, wali kelas, guru SMP, Bu SMA-nya kan juga guru mapel, siswa, kalau SMA-nya SMA itu guru SMA tapi tidak langsung tidak langsung kan tergantung nilainya. Berarti kepala sekolah, wali kelas, guru mapel sama siswa gitu aja Pak? Siswa, iya. Tiga. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Fakta yang relevan itu ya nilainya itu ya nilai fakta yang nilai yang berdasarkan pengalaman nek bocah ora keterima neng SMP dia tidak melanjutkan gitu Pak faktanya. Bukan berdasarkan pengalaman tapi berdasarkan kan mesti takoni dhisik. Berarti kita mesti wali kelasnya sudah menanyai kamu mau melanjutkan kemana. Aku ora ketemu ning kono nyong ora tak sekolah ngono. Maksudnya itu berarti apa ya? Berarti apa fakta-fakta yang relevan berarti catatan wali kelas tentang itu kok anak melanjutkan itu loh, melanjutkan atau tidak itu loh. Minat siswa apa sih namanya nek sing ning nggone buku melanjutkan ke buku karir apa namanya siswa melanjutkan ke namanya buku apa Bu Nina? Iya. Pokoknya apa aja
software berarti dari wali kelas, maksudnya laporan dari wali kelas bahwa maksudnya anak Wali kelas 9 wali kelas 9 ya. tentang yang berkaitan dengan itu Bu, melanjutkan kemana itu pembahasannya? Bahwa laporan wali kelas 9 tentang apa itu aja, tentang tentang apa ya, catatan minat siswa melanjutkan sekolah Bu. Iya boleh Bu itu. Minat siswa tentang minat siswa melanjutkan sekolah. Ya, apalagi nilai siswa. Kami kan nilai siswa yang rendah. Lah terus kayak apa sih bocah iki anutan anutane. Iya. Apa semangat anak untuk melanjutkan tinggi ya. Motivasi ya, semangat aja ya, semangat anak melanjutkan tinggi. Terus itu Bu, tadi kan dapat laporan dari SMA-nya, nilai minimal masuk ke SMA itu loh. Kan mesti ada. Nanti minimal 90 bukan? Nilai rata-rata minimal. Biasanya rata-rata. Nilai rata minimal masuk ke SMA Y. Sudah. Bono. Itu aja cukup ya. 4 pengujian benar atau salah. Berarti ada 4 uji Bu, 5 uji ya. Ini pengujian benar atau salah nek benar atau salah kan tadi ikutnya kebujukan moral loh Bu. Uji legal itu kan? Tapi tidak harus semuanya sih ya. Tidak harus semua, pilih aja. Uji panutan kok. Iya. Di sini pripun uji regulasi, uji legal, uji intuisi. Gini contoh itu pripun Bu biasanya ki wis delok-delok ngene kanca-kancane iki sih. Uji legal kuwi, nek uji legal ki kasusnya beda ya. Nek di sini uji legal itu ini kasusnya tentang itu Bu, saya tidak delok. Oh nek ini tak kasusnya peraturan pada yang ditetapkan oleh dinas misalnya. Pelanggaran aturan yang dilakukan siswa. Berarti nek ini ikuti uji apa? Uji legal. Uji legal itu tidak terdapat aspek pelanggaran hukum dalam kasus ini. Keputusan yang diambil sepenuhnya berada dalam ranah kebijakan atau aturan sekolah. Berarti ikuti uji legal ya? Uji legal. Uji legal mau dikasih itu? Itu kan aturan sekolah kan? Uji legal karena berkaitan dengan itu ya? Karena berkaitan dengan keputusan yang diambil sepenuhnya yang uji legal dan dasar bulan negara hukum atau tidak dan keputusan yang berhubungan dengan moral, tapi bukan keputusan yang berhubungan dengan moral. Legal itu ya atau dengan aturan itu atau sekolah karena berkaitan dengan keputusan yang diambil. Berarti keputusan yang diambil itu mematuhi aturan atau tidak itu kok. Berarti bahasanya pripun? Pengujian benar atau salahnya menggunakan uji legal karena berkaitan dengan keputusan. Berarti mengecek peraturan karena berkaitan dengan keputusan yang berhubungan dengan peraturan sekolah gitu Pak. Iya. Dengan keputusan yang peraturan, kebijakan dan aturan sekolah. Berkaitan dengan kebijakan dan aturan sekolah. Dan aturan sekolah.
Terus yang kelima, pengujian paradigma benar lawan salah. Itu ada uji regulasinya enggak? Oh, itu Ada uji ada itu. berarti uji regulasi. Uji Uji intuisi ada itu. itu uji regulasinya apa? Regulasinya berarti kan tidak ada pelanggaran terhadap kode etik profesi yang terlihat. Tidak ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran terhadap peraturan atau kode etik Terhadap profesi. kode etik profesi. Terus ada uji apa lagi, Bu? Intuisi. Intuisi. Uji intuisi. Empati berarti ada perasaan bersalah jika tidak menaikkan nilai itu loh. Ada perasaan bersalah jika tidak Salah. menaikkan nilai Nilai siswa. nilai. Ya. Terus panutan kok. Panutan apa enggak? Si panutan ki Panutan. berkaitan dengan Tidak. apa, Bu? Promosi. Oh, enggak. Publikasi iya enggak? Enggak, ora dimuat neng konek orang. Oh iya, panutan enggak. Udah, 3 berarti ya. Tiga aja. Yang jelas Silakan. ujian hidup. Pengujian paradigma benar lawan benar. Saya uji panutan ki prinsip berhubungan dengan prinsip rasa peduli. Ini panutan berbasis rasa peduli, Bu, ini. Berarti ke Ini uji panutan ada itu. Jadi uji panutannya itu berhubungan dengan prinsip rasa berpikir rasa peduli. Uji panutan berhubungan dengan Prinsip rasa peduli. Berpikir prinsip dengan prinsip berpikir rasa peduli. Ya. berpikir peduli. Bon, Yaitu kasihan terhadap kondisi siswa jika tidak melanjutkan. kasihan kepada siswa jika tidak melanjutkan. Iya. Nomor 5. Pengujian paradigma benar lawan benar, dilema etikanya mau kan itu loh. Ini sama kayak rasa keadilan. Dilema etika paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut. Ya, berarti paradigma yang terjadi dalam kasus ini adalah Rasa keadilan lawan rasa kasihan gitu. dan jangka panjang. Dan jangka panjang. Ya, ada 2 tadi. Tulis lagi. Jadi jenengan tadi kan udah itu ada penjelasannya di situ aja di Iya, kopi ya. Nomor 6 berarti ya, melakukan dulu ya, Bu ya. Iya. Oke, monggo. Iya. melakukan prinsip Tiga prinsip. pengambilan keputusannya diputuskannya ke prinsip. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Berpikir berbasis peraturan. Iya, berpikir berbasis peraturan. Tapi ngisinya kita yang 3 prinsip itu berpikir berbasis rasa peduli. Sing apa ke? Iya, sing berpikir berbasis. Oh belum Bu. Belum ada 3 prinsipnya ya. Berarti di sini ya. Belum. Berpikir berbasis peraturan. Iya. Satu aja. Thinking. Satu aja berarti ya. Satu wae rasa kakek. Rule based thinking. Ya. 7 buat keputusan. Investigasi trilema. Investigasi opsi dilema. Trilema apa dilema sih? Trilema. Oke, ditemukan solusi. Investigasi opsi trilema itu kan periksa kembali fakta-fakta, temukan peluang.
untuk membantu siswa itu kan. Berarti apa? Berarti kayak gini, berarti yang pertama ya. Iya. Mungkin diperlukan solusi seperti tadi apa menaikkan itu untuk membantu siswa. Investasi subsidi limane berapa Bu? Diperlukan solusi untuk menaikkan nilai siswa, solusi untuk menaikkan nilai siswa untuk membantu siswa untuk nilai siswa untuk membantu siswa tersebut dan itu loh ben apa sih namanya masuk ke SMAY. Iya. Bon. Diskusi dulu nggak ya itu ya? Diskusi. Iya, diskusi dengan antara kepala sekolah dengan guru kan? Iya, diskusi. Nah, tadi kata-katanya gini, berarti dalam pengambilan keputusan ini sudah didiskusikan dengan antara guru dan kepala sekolah secara langsung. Bon? Udah itu aja. Terus yang ke-8 buat keputusan. Ya, keputusan yang diambil apa ya? Dilema gitu. Dinaikkan pola. Keputusannya dinaikkan Bu Om. Karena Ya, dengan semua dinaikkan. Keputusan yang diambil adalah menaikkan nilai. Keputusan yang diambil adalah menaikkan. Bagaimana kan gini Bu, ya Putri itu misalkan ya, misalnya ya di sekolah yang jenengnya di SD, Arab sekolah ini SMP kan, sedangkan Putri sendiri tahu kalau apa kemampuan anak-anak itu memang sebenarnya ya dia itu pintar, tapi sesuai kayak gitu. Tapi jenengan ngasih nilai ya hanya 7, kemudian kasih 8 kayak gitu. Padahal di sekolah yang lain yang mungkin ratingnya di bawah kita memberikan nilai-nilai yang besar. Iya betul. Nah akhirnya sekolah yang itu banyak diterimanya, sedangkan sekolah yang jenengan tidak. Gimana kan rasanya? Padahal aslinya lu pantas anak dewe daripada siswa lain ya, karena kan akreditasi dan lain-lain memang bagus sekolahnya kita gitu. Berarti keputusan yang diambil adalah menaikkan nilai semua siswa. Ya semua penampilan. Semua siswa ya. Termasuk siswa kita ya juga. Gitu ya. Semua siswa. Dengan pertimbangan gitu Pak. Dengan pertimbangan kualitas sekolah di SMPX lebih unggul gitu Pak Bu. Lebih unggul dari sekolah lainnya. Lebih unggul dari sekolah lainnya yang ada di sekitar gitu kok, yang ada di daerah sekitar. Mau Bu lu kayak wilayah di wilayah sekitar ya? Itu pertimbangannya ya. Terus yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Merefleksikannya karena kan memang tidak adanya ujian nasional kan berarti tergantung otonominya sekolah. Oke sih Bu,
kan kita nggak tahu standarnya karena nggak ada standar yang maksudnya itu apa bu setara karena kalau pakai lah ya nilai ujian sekolah kan itu lebih ke subjektif gurune ya banyak sih bu apalagi kurikulumnya kan merdeka Iya, jadi kan tergantung dari sekolahnya itu. Berarti lihat lagi keputusan dan refleksikan bahasannya dia ya bu ya. Apa ya? Saya delak kan bu. Delak contoh. Nomor 9 waktu ya. Ya. Berarti oke. Bu Nina mau sholat dulu pak. Berarti gini. Ya Bu Nina. Kalian ya. Ya. Oke. Kalian. Ngebut. Lihat lagi keputusan dan refleksikan Bu lagi. Berarti kan untuk menghadapi kasus serupa itu ya di masa depan itu kan berarti anak itu perlu tambahan jam pelajaran kok Bu. Oh ya. Mengejar ketinggalannya ya. Untuk menghadapi kasus serupa gitu ya. Serupa di masa depan. Serupa di masa yang akan datang, di masa depan gitu ya, di masa depan. Tahun depan. Ya, Lagi masa depan itu jadi diperlukan itu kelas tambahan untuk siswa untuk mata pelajaran yang kira-kira rendah gitu. Diperlukan pelajaran tambahan. Kayak les jam tambahan itu loh. Oke. Untuk siswa kelas 9 OGP Bu. Ya wes sama 9 untuk mata pelajaran tertentu kan yang tadi yang rendah. Pada yang mata pelajaran tertentu ya, pada mata pelajaran tertentu. Seperti matematika gitu ya. IPA, IPAS ya, IPAS. Bahasa Indonesia be cok rendah. Bahasanya deh. Terus dan itu Bu ya berarti dimasukkan di buku kejadian Bu supaya nanti bisa jadi alat evaluasi itu. Berarti pripun bahasane untuk menghadapi kasus serupa di masa depan dalam pelajaran tambahan siswa kelas 9 jadi keputusan yang diambil itu diarsipkan itu maksudnya di sini keputusan yang diambil diarsipkan untuk alat evaluasi di masa depan itu jadi pedoman di masa depan ya. Untuk dijadikan alat evaluasi dan pedoman di masa depan di masa depan. Nah ini tadi aku sama Bu Nina sepakatnya karena memang kita nggak ada ujian nasional kan halnya seragam Bu. Jadi kan nilainya benar-benar dari sana kita nggak bisa ngatik lah. Ini kita ambil keputusannya tetap menaikkan nilai semua siswa dengan pertimbangan kan kualitas sekolah di SMPX lebih unggul dari sekolah lainnya yang ada di wilayah sekitar. Selain itu sudah tidak ada tambahan lagi aja Bu. Selain itu sudah tidak ada ujian nasional ya. Ujian nasional yang nilainya ada standarnya yang nilainya dijadikan patokan ya oleh SMA oleh masuk untuk masuk SMA untuk masuk SMA. Jadi nilai itu merupakan otonominya sekolah masing-masing gitu Pak. Iya. Jadi nilai siswa merupakan kewenangan sekolah masing-masing. Dengan standar yang berbeda-beda antara sekolah satu dengan sekolah lainnya dengan standar yang berbeda-beda antara sekolah satu dan sekolah yang lain. Ya Bu.
Ini sampai jam berapa sih, Bu? 17.10. Enggak, Itu ya, Bu. sampai jam 17.10. Ya, ini Sudah lagi. tak hentikan berbagi ya, Bu nanti pada Iya. masuk. Aku yang masuk, iya. Nggih. Simpan, Bu. Nggih. Iya. Ini apa? Kita rekamnya sudah